Ya tinggalkan rumah, mencari. Namanya mencari, bisa dapat, bisa tidak. Benar. Kalimat ini keluar dari pemukiman. Coba perhatian. Kemana dong? Nyari rezeki. Nyari-nyari. Kalau nyari, bisa dapat, bisa tidak. Betul tidak? Ya. Yang kedua, pernah dengar kalimat ini? Menjemput rezeki. Kalau menjemput, kita duduk, tuh rezeki, kita bergerak menjemput rezeki. Namanya menjemput. Yang terakhir apa? Kalau menarik gimana? Kita duduk, rezeki datang. Nah, saya mau katakan teori tadi yang bilang dari mana boleh rezeki datang kalau kita nggak usaha. Selalu asumsi kita selalu harus bekerja, rezeki itu datang. Sehingga pola itu nggak sadar tertanam di bawah pikiran sadar bahwa kita harus jalan baru dapat rezeki. Sampai sini paham? Bapak Ibu, saya mau ceritakan ini bagaimana menarik rezeki. Perhatikan. Saya belajar di satu kasus Bapak Ibu di rumah saya di kampung itu saya depan pasar. Dia seluruh aktivitas pasar saya tahu karena rumah saya pas di depan pasar. Ada satu kejadian mungkin Bapak Ibu pernah lihat, ada yang teriak berdagang, laris. Langsung tetangga jualannya, apa ini ribut sekali. Tapi jam 10 pagi udah habis jualannya. Yang mengeluh ini nggak bikin lagu-lagu udah jam 2 kan? Laris. Pernah dengar begitu? Dia tidak sadar apa yang kita pikirkan itu yang kita ucapkan ada doa terijabah. Waktu dia teriak laris, berarti dia berharap ini Allah mengikuti persangkaan namanya. Makanya barangnya jadi laku semua. Tapi kalau Anda mau jalan pionir, bisa kok mau beli pionir, bisa masa pandemi, daya beli menurun, kok ketemu orang sial semua deh. Karena Anda sudah menurun duluan belum jalan, wah ini susah dijual, banyak saingan, ini mahal, ada yang lebih murah, ada di online. Akhirnya kalau ketemu semua pasien yang cerita online, bisa sama hentikan kamu ngomong online. Bahwa di online murah, akhirnya ketemu sendiri tawarkan ini online murah karena dia sudah buat persepsi sendiri. Akhirnya Allah pertemukan orang-orang yang dia mau. Sampai sini Pak? Kalau di online lebih murah. Yang ngomong online setiap dia ketemu orang selalu cerita online. Karena apa yang dia pikirkan itu akan terjadi. Sampai sini paham? Jadi Bapak Ibu kalau mau keluar rumah bawa produk ini langsung bilang laris. Pokoknya jam 5 sore laku 2 box. Naik motor nanti Allah akan gerakan. Tiba-tiba kita belok ke lorong Astaga Haji Hasan suruh beli 2 box, habis langsung. Laris. Bisa? Mulai sekarang jangan mengeluh lagi kalau bawa barang pokoknya laris. Pokoknya barangnya habis. Laku, laris. Susah betul. Oke. Ada satu kisah Bapak Ibu, seorang pedagang pakaian. Setiap dia buka tokonya, dia bilang, aduh sepi. Tutup tokonya sepi. Biasa 2 orang tinggal lihat. Akhirnya ketemu ahli teknologi pikiran. Bu, percaya nggak ajimat? Ditanya. Percaya. Mau saya bikinkan ajimat? Mau. Supaya kan dia ngeluh nih, tokonya sepi. Mau saya buatkan ajimat Bu? Mau. Dibuatlah ajimat. Nanti saya jelaskan Bapak Ibu apa yang dimaksud ajimat itu ya. Yang orang bilang goib itu bukan Bapak, itu pikiran sebenarnya. Bu, saya buatkan ajimat ya. Bapak Ibu ini mengeluh. Dibuatkan ajimat. Bu, ajimat ini simpan di amplop ya. Ini ajimatnya Bu. Nanti setiap buka toko, Ibu tepuk-tepuk pakaian ya, bilang laris. Ya, dikasihlah ajimat. Setiap buka toko, Ibu coba bilang laris. Nah, pas tutup toko bilang lagi laris. Sehingga dia tidak sadar apa yang dia keluarkan di bibirnya, dia sudah lupa. Kan tadi sepi kan. Gara-gara dia percaya ajimat, dia lupa laris. 3 minggu kemudian tokonya full oleh pedagang. Pas dibuka tulisannya bukan tulisan Al-Quran Pak, laris. Sebenarnya doa-doa yang dimaksud doa-doa itu kan keyakinan. Contoh, kalau di kampung saya Pak, kalau kita datang ke dukun, bayangkan dukun ini Pak, dia ludahin itu Pak, udah ludahin kan makan apa siri apa semua. Tapi kita ke sana, kalau kita bawa ke dukun, anak kita sembuh,
Yang bikin sembuh bukan dukunnya, kitanya. Iya, sebelum kita ketemu kita sudah yakin bahwa ini anak sembuh. Sama orang bilang, saya kalau bawa di dokter Zainal anakku sehat. Bukan dokter Zainal yang hebat, Anda yang inginkan sehat, ketemu dokter Zainal. Bukan Zainal yang hebat, keyakinan kita lah membuat terijabah apa yang kita katakan. Sampai sini paham? Di kampung saya Bapak Ibu, kalau masih zaman yang timur-timur, sebelum orang berangkat ke entah dikasih mandi di kampung saya, dikasih mandi sama orang tua, ilmu kebal, tapi dikasih kejimat simpan di pinggang. Pokoknya kalau ini ada pinggang kau tidak mapan peluru, simpan di sini. Si tentara berangkat ke timur-timur, di pikiran dia kalau ada di sini di pinggang, saya tidak makan peluru. Bukannya dia kebal, keyakinan dia dipindahkan, makanya hilang sirik. Tidak boleh percaya ini. Sebenarnya tidak perlu pakai ini, Pak. Tidak perlu. Bapak tinggal begini saja, kita kebal ini. Kebal betul, Pak. Yang penting yakin, gak usah pakai doa. Kan ini kan sugesti saja, Pak. Gara-gara ajimat di sini saya kebal. Oke, suatu saat di asrama saya, Pak. Terus saya kan belum tahu ini. Di asrama ada teman saya sombong, Pak. Kalau orang tahu lah di mana-mana. Kalau orang Bugis itu selalu bawa badi. Saya kan bukan orang Bugis, saya orang Buton. Dia bawa badi, Pak. Setiap ketemu saya dia keluar badi, dia simpan di depanku, Pak. Tersinggung nggak kita? Oh, dia tanya begini, Ode, apa bekalmu kau dari Buton? Saya tidak ada bekal. Tapi tiap hari setiap datang selalu dia kasih keluar, dia simpan depanku. Lama-lama saya mantul juga kan, Pak. Saya ambil badinya, Pak, begini, Pak. Saya buka, oh ini yang kau andalkan. Saya kasih begini, Pak. Ini yang kau andalkan, saya iris begini, Pak. Enggak luka, Pak, lari dia, Pak. Waktu dia lari, saya kasih mati saya. Saya cuma ikut ketakutan, tapi nggak makan. Padahal secara teori ini harus habis tangan. Saya bisa lumpuh tangan saya, Pak. Bayangkan badinya saya kasih begini, Pak. Sejak itu saya terkenal, wih hati-hati, udah kebal luar biasa. Padahal saya waktu dia pergi, saya ketakutan juga, Pak. Saya cuma dapat irisan begini, Pak. Padahal ini badi tajam, saya kasih begini, Pak. Oh ini kau andalkan ya. Karena saya yakin bahwa ini, oh ini kau andalkan, nggak makan saya ini. Jadi yang membuat dia jadi kebal bukan ini, karena sugesti saya. Saya bilang ini kebal, akhirnya kebal bener, Pak. Oke? Paham Bapak Ibu? Seperti itu. Ya. Sekarang bagaimana caranya menarik rezeki? Tadi, makanya Bapak Ibu sebelum berangkat, sebelum pergi jualan, kalau datang barang, misal barang isi di mobil, ambil di karton, 2 karton, langsung bilang, weh habis seminggu ini 2 karton. Allah akan ijabah ini habis. Pegang ini karton, pokoknya 2 karton ini habis. Jalan. Entah bagaimana caranya 2 karton itu laku semuanya. Entah bagaimana caranya, yang penting kita lepaskan dulu doa. Nanti kita ajar polanya ya. Sampai sini mulai paham Bapak Ibu? Jadi mulai sekarang jangan mengeluh. Jangan mengeluh. Kalau mengeluh adalah pilih. Ada 3 cara mendapatkan rezeki: mencari, menjemput, dan menarik. Semua pakai kekuatan pikiran. Kekuatan pikiran. Kenapa kita berdoa belum juga dikabulkan? Saya ulangi tadi, memperkuat yang awal tadi. Karena banyak orang belum puas ini. Jadi Bapak Ibu, doa itu istilah mohon, meminta harapan dan pujian kepada Tuhan. Ya, apapun yang kita pikirkan itu sama dengan berdoa. Dan rumus doa terijabah. Ya, bagi Muslim Al-Baqarah 186, Mumin ayat 60. Mintalah pasti kuberi, ketuklah pintu pasti kubuka. Berarti semua doa itu pasti terijabah. Berarti pikiran pasti realita. Kalau kita pikir, wah susah ini masa pandemi. Saya ini maaf Pak ya, bukan saya nggak percaya corona Pak. Makanya kemarin waktu di Solo itu ketat social distancing. Pak tolong pakai Pak. Dalam hatiku data di Kupang 58 orang meninggal demam berdarah, yang meninggal corona cuma 1 orang. Maaf ya, bukan saya nggak percaya ada corona apa tidak ya. Bukan. Tapi kalau kita mindset kita bahwa corona itu, akhirnya kita nggak bisa kerja apa-apa Pak. Itu pakai masker Pak. Cuma 4 menit Bapak harus buka kembali. Karena dia jadi racun kan, Bapak keluarkan karbon dioksida ya Bapak. Bapak setiap 4 menit harus buka Pak. Itu jadi racunan Pak. 4 menit Bapak kasih turun dulu. Kalau Bapak pakai terus nanti Bapak pingsan Pak. Keracunan. Ya. Jadi Bapak Ibu, apapun kita pikirkan itu sama dengan berdoa. Kita bingung. Sudah berdoa, sudah usaha. Berdoa itu karena kita minta sama Allah, karena kita tidak mampu. Makanya kita berdoa. Kalau masih mampu, jangan berdoa. Tidak ada hubungan doa sama ikhtiar. Doa wilayah manusia, doa wilayah Allah, ikhtiar wilayah manusia. Pokoknya kalau kita udah berdoa, berarti kita nggak usah kerja. Iya, nggak usah kerja. Pasrah. Contoh, ya Allah saya butuh 7 juta besok bayar SPP anak. Tapi besok tetap cari uang, bukan atas doa yang dikirim.
Itulah dibilang tidak ada hubungan doa sama usaha. Untuk menjelaskan ini, Bapak Ibu, ada sebuah seminar judulnya Melawan Kemustahilan Menjemput Keajaiban Dewa Eka Prayoga. Utangnya 8 miliar, dia doa. Apa usahanya? Jual ceker ayam. Secara logika nggak mungkin lah jual ceker ayam 5.000 untuk 2.000, bayar utang 8 miliar. Artinya doanya sudah dijawab oleh Allah. Tapi usahanya ceker ayam bukan bayar utang, tapi untuk hidup hari-hari. Di perjalanan itu dia dapat ide bikin bukunya booming 3 kali, akhirnya utangnya lunas. Ini contoh hubungan doa dan ikhtiar. Maksudnya kalau kita sudah berdoa, jangan pernah usaha lagi atas doa yang sudah dikirim. Kalau Anda usaha lagi namanya batal doa. Kalau tidak paham? Kalau kita sudah berdoa, jangan lagi diusahakan, jangan dilahir lagi. Tetap cari uang, tapi bukan atas doa yang dikirim. Paham maksudnya? Paham, kita berdoa, ya Allah saya butuh uang 5 juta. Besok Bapak cari uang, tapi bukan atas 5 juta untuk hidup hari-hari. Sampai sini paham? Oke. Rumus doa. Masih ingat tadi? Tiba dulu baru berangkat, sampai dulu berangkat. Jadi kalau kita berdoa, ini salah satu kalimat doa. Saya merasa 3 rasa saat saya memiliki jelas, detail, dan spesifik. Tuhan ya Allah wujudkan itu dengan cara yang mudah, cepat, dan menyenangkan. Jadi kalau kita berdoa, seolah-olah kita sudah miliki. Saya ulangi, seolah-olah. Bapak Ibu bisa foto, nanti Bapak Ibu bisa ganti kalimatnya. Bisa ganti kalimat ini, doa. Bisa foto, nanti ganti kalimatnya. Kalau berdoa itu, seolah-olah sudah miliki. Ini contohnya kalimatnya. Saya merasa bahagia, senang, dan gembira saat saya memiliki Pajero Sport warna hitam. Ya Allah wujudkan dengan cara yang baik, mudah, cepat, dan menyenangkan. Doa ini seolah-olah kita sudah punya mobil. Masih ingat tadi seolah-olah? Iya. Bawah sadar tidak bisa membedakan mana imajinasi, mana realita. Makanya seolah-olah akhirnya jadi realita. Seolah-olah. 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 Oke. Lanjut ya. Ini kalimatnya. Doa terijabah. Apa rumusnya? Pertama ada data. Bayangkan, rasakan. Angkat tangan yang pengen punya mobil. Saya. Mobil apa, Bu? Avanza. Warna apa? Sembarang mau. Mobilnya apa, Bu? Hitam. Warna hitam. Iya. Apa? Mobil apa? Avanza warna hitam. Ada yang tanya, mobil apa, Pak? Sembarang, Bode. Warna sembarang. Ada merek sembarang. Jadi harus ada data. Bayangkan, rasakan, baru pasrah. Rumus doa terijabah selalu pasrah. Biarkan dari mana datangnya keinginan itu terjadi. Berdoa dan pasrah. Ada data, bayangkan, rasakan. Contoh, Pak saya pengen Pajero, kalau bisa rental dulu Pajero kan? Rental. Atau Anda pergi di showroom, duduk di dalam Pajero baru bilang, pokoknya ini jadi milik saya. Baru keluar dari showroom, baru bergerak lah. Entah bagaimana caranya mobil itu ada nanti deh. Namanya pasrah. Biarkan dari mana datangnya keinginan terjadi. Rumus doa terijabah. Oke, berikutnya. Ada yang tahu apa artinya ini software hardware? Ada yang tahu apa? Oke, ibu siapa tadi? Fitria. Ini kau punya HP. Perhatikan Bapak Ibu ya. Fitria, ini hardware. Kalau ini diinjak apa yang kau selamatkan? Data. Kartunya. Kartunya. Atau softwarenya ya. Oke, saya ulangi. Kalau HPmu ini diinjak trend, yang kau selamatkan apa? Kartunya. Yang hancur apa? Hardware. Jadi ini hardware, di dalamnya ada software aplikasi. WA, SMS lah. Saya ulangi lagi. Ini hardware, dalamnya ada software. Pikiran adalah software. Bodinya ini disebut hardware. Sampai sini paham? Paham. Oke. Berarti apa Ibu? Itu ya. Ada software hardware. Boleh nggak analogi software hardware? Kepalamu sama dengan HP ini. Boleh? Boleh. Analogi, kesamaan. Boleh. Untuk bisa saya bahasakan lebih Ya, sederhana. boleh. Oke, saya ulangi lagi ya. Pikiran itu software. Goib. Software, bodinya ini disebut hardware. HP, aplikasi di dalamnya ini ada software. Bodinya ini hardware. Boleh nggak kepalamu sama dengan HP? Boleh. Bisa. Oke, perhatikan ya. Kepala Fitria hilang.
Saya ganti HP. Pegang ya. Ini. Masih kepalanya udah pindah ke sini. Kepalanya hilang. Aku hilangin, ganti HP. Sekarang HP-nya pegang kepalanya. Ini. Kepalanya udah nggak ada. Oke. Bapak Ibu, inilah saya mau analogikan apa sih yang disebut sahabat virtual ya. Oke. Bapak Ibu, saya perlihatkan dulu ilustrasi saya tadi, Fitriah ya ini. Memang agak sulit dibahasakan nih Bapak Ibu, tapi saya coba antar Bapak Ibu paham apa yang saya maksud. Perhatikan ya. Ini Fitriah, user aku saya tuh Fitriah. Software hardware sudah dipegang sama Pak Maman. Sudah dipegang ini. Artinya bodinya, kepalanya saya pindahin ke sini supaya saya bisa berdialog sama ini. Tapi bodinya tetap ini Pak. Saya pisahin aja. Sampai sini paham? Ya. Ini Fitriah. Ini software-nya saya pisahin Pak. Kepalanya itu saya pisahin, saya suruh pegang suaminya biar saya bisa berdialog. Sampai sini paham analogi ini? Oke ya, saya kembali lagi. Ya. Oke. Bapak Ibu, pendapat ahli tasawuf. Saya minta maaf kalau yang teman-teman di Nasrani, saya lagi dibantu Pendeta Joshua untuk buat di Alkitab tentang Tuhan. Ya. Karena saya sudah training ini saya diundang di Manado. Saya lebih lama di Kupang, gitu. Makanya di slide saya selalu ada ayat tentang Alkitab. Oke. Menurut pendapat ahli tasawuf, kenalah dirimu maka kau mengenal Tuhanmu. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Pernah dengar kalimat ini? Iya. Ini bukan hadis ya, ini pendapat ahli tasawuf. Kenalah dirimu maka kau kenal Tuhanmu. Angkat tangan yang tahu definisi Tuhan. Ada yang tahu? Definisi Tuhan. Tuhan definisinya apa? Tuhan tidak bisa didefinisikan. Tuhan tidak bisa didefinisi. Tuhan hanya bisa dijabarkan. Tuhan tidak bisa didefinisikan. Tuhan hanya bisa dijabarkan. Tuhan lebih dekat daripada urat nadi leher. Pernah dengar ayat itu? Ya. Terus di mana tuh? Di mana? Di mana? Tuhan menempatkan diri antara manusia dan kolbunya. Di mana? Bingung ya? Makanya disebut tidak ada definisi Tuhan. Yang ada penjabaran Tuhan. Sepakat? Tidak ada definisi Tuhan. Yang ada penjabaran Tuhan. Ayat tentang Tuhan kurang lebih ada 10. Masih banyak ayat lain. Saya ambil aja 10 aja. Ini. Bila hamba-hambaku bertanya tentang aku, Tuhan bilang, katakanlah aku dekat. Al-Baqarah 186. Terus dekatnya di mana? 1 jengkal kah? 1 meter kah? Tuhan bilang dekat, tapi dekatnya di mana? Oke, lanjut ya. Lebih dekat aku daripada urat leher. Al-Kahf ayat 16. Lebih dekat aku dibanding urat leher. Ada yang punya leher? Di mana ya? Saya lanjut lagi ya. Yang ketiga, kami akan perlihatkan kepada mereka. Mereka itu siapa? Manusia. Tanda-tanda atau ayat-ayat kami di segenap penjuru pada diri mereka. Apa maksudnya? Makanya orang tua kampung di kampus saya bilang begini, Al-Quran itu 40 juz, 30 juz yang kelihatan, 10 juz di badan kita. Kata orang tua kampung, berdasar ayat ini. Tadi bawa kalimatnya. Kami akan perlihatkan kepada mereka. Mereka itu siapa? Manusia. Tanda-tanda atau ayat-ayat kami di segenap penjuru dan pada diri mereka. Fasir ayat 5. Berikutnya, yang keempat, zat Allah meliputi segala sesuatu. Apa maksudnya? Apakah manusia kah? Apakah meja? Apakah gelas? Apakah botol? Meliputi segala sesuatu. Yang kelima, Dia Allah bersamamu dimanapun kau berada. Al-Hadid ayat 4. Jadi Allah ini bersama kita di mana saja. Oke? Yang keenam, kami telah
telah mengutus seseorang utusan dalam nafs atau dirimu. Jadi Allah mengutus seseorang dalam diri kita. Siapa itu seseorang? Hah? Jin. Jin, pernah ketemu jin? Saya mau pengen kenal sama jin. Apa maksudnya ini? At-Taubah ayat 1:8. Kami telah mengutus seseorang utusan dalam nafs dirimu. Apakah engkau tidak memperhatikan? Di dalam dirimu apakah engkau tidak memperhatikan? Az-Zariyat 21. Jadi Allah mengirim seseorang dalam diri kita. Siapa itu seseorang? Yang ke-8. Tuhan menempatkan diri antara manusia dan kolbunya. Di mana? Itulah disebut tidak ada definisi Tuhan. Yang ada penjabaran Tuhan. Sampai sini paham? Tuhan menempatkan diri antara manusia dan Tuhan. Yang ke-9. Aku ciptakan manusia dengan cara yang sempurna. Arti ayat 4. Pernah dengar ayat ini? Aku ciptakan manusia dengan cara yang sempurna. Apa maksudnya? Manusia diciptakan dengan cara yang sempurna. Berarti bahan dasarnya juga harus sempurna. Benar gak? Berarti apa itu bahan dasarnya? Yaitu zat yang maha sempurna. Siapa zat maha sempurna? Allah. Berarti Allah manusia dari apa? Aku ciptakan manusia dengan cara yang pasti Allah bilang dia ciptakan manusia dengan cara yang sempurna. Berarti bahan dasarnya harus sempurna. Apa itu bahan dasar? Zat yang maha sempurna siapa? Allah. Berarti manusia dari Allah. Berarti manusia dari Allah. Makanya ketika dipenggal sesisiran dia bilang apa? Ana Allah. Saking sulitnya membedakan kapan jadi dirinya, kapan jadi Allah. Itulah disebut penyatuan diri dengan hamba. Terakhir yang ke-10. Setelah aku sempurnakan kejadiannya, kejadian siapa? Manusia. Aku tiupkan ruhku ke dalamnya. Ruhnya siapa? Allah. Di mana Allah, di mana manusia? Bapak Ibu kita tidak usah bahas terlalu detail ini. Kita juga bukan ustaz, kita cuma jual pioner ini. Minimal saya gambarkan bahwa itulah disebut penjabaran Tuhan. Apa maksudnya? Sebentar saya beritahu. Yang penting kita sadar bahwa Tuhan tidak bisa definisikan. Tuhan hanya bisa dijabarkan. Sepakat? Ya. Oke, kita lanjut. Bapak Ibu ini gelombang otak, ada namanya beta, alfa, theta, delta. Beta itu berkisar antara 12 sampai 25 Hz. Beta. Terus alfa antara 8 sampai 12, theta antara 0,5 dan 4, delta 4 sampai 8. Kalau beta itu pertama kondisi terjaga, tegang, konsentrasi tinggi. Ini terjadi pada pagi hari. Kalau orang stres dari pagi, masuk maghrib dia sudah mau turun dia punya gelombang otak. Namanya alfa. Mulai lemah. Makanya iklan-iklan itu ada di gelombang alfa. Malam-malam jam 7 iklan termahal, print time. Kenapa kita disuruh sholat tahajud 2/3 malam? Karena 2/3 malam gelombang otak sudah sampai di alfa. Gelombang alfa disebut gelombang Tuhan. Ya, tahajud 2/3 malam. Kenapa semua doa terijabah di gelombang alfa? Karena gelombang Tuhan. Makanya kita disuruh sholat 2/3 malam. Kenapa Nabi ke Gua Hira mencari tempat kedamaian? Menurunkan gelombang. Kalau orang anu biasa membatin. Nanti kita bahas sebentar tentang batinnya. Intinya Bapak Ibu, sesi awal sampai akhir ini, sampai kita ketemu di sesi terakhir, saya menggiring kita supaya tetap tenang. Perhatikan Bapak Ibu, syukuri kalau suami kasih. Toh makan kepiting sama aja kan? Yang penting pikirannya. Jadi dari sesi awal sampai akhir ini, saya selalu menggiring supaya kita tetap tenang, supaya kita tetap alfa. Karena ketika alfa, semua perkataan adalah doa, semua perkataan pasti terijabah. Itu maksudnya. Jadi gelombang alfa adalah gelombang Tuhan. Semua doa terijabah ada di gelombang alfa. Apa yang dimaksud alfa? Sebentar kita bahas. Ini Bapak Ibu contoh gelombang beta, ini definisinya ya. Oke, Bapak Ibu saya mau cerita kisah perjalanan saya dalam satu hari. Saya mengalami keajaiban. Bapak Ibu ini Pulau Sulawesi, pernah lihat peta ini? Ya. Oke, saya tinggal di Buton. Di sini Bapak Ibu, saya tinggal di sini. Ya. Jadi dulu saya kalau kuliah dari kampung saya ini kuliah ke Makassar. Saya dulu naik kapal Pelni, naik kapal Pelni. Karena saya sudah bosan pulang balik, saya mulai lewat darat. Saya tempuh ini Bapak Ibu. Dari Makassar ke Bone, Bone Bajoy, Bajoy ke sini,
ke Kolaka, Kolaka Kendari, Kendari Torobulu, Torobulu Tampo di pulau ini, Tampo Tolandona, Tolandona Bobau. Jadi saya bagus pertanyaan berapa hari. Jadi kalau saya berangkat pagi Pak, saya masih ketemu sore di Pak penyeberangan sini. Saya bisa 2 malam lah baru tiba di rumah. Saya mau cerita ada 2 peristiwa dalam 1 hari datang keajaiban. Jadi gini Bapak Ibu, perhatikan ya. Tadi Mas siapa? Mas Maman, saya minta tolong ya. Nanti bantu saya menulis perkataan saya. Ya, nanti saya suruh tulis, Mas Maman tulis ya. Ada fotonya? Oke, tidak ya. Kalau saya bilang tulis ya, kan menjadi software. Sebentar, sebentar. Perhatikan Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, ini ada 3 lautan ya. Ini lautan pertama, lautan kedua, lautan ketiga. Baru tiba di kampung saya. Pada saat saya menyeberang ke lautan kedua, saya kelaparan Bapak Ibu. Saya lapar. Di atas feri saya sudah keringat dingin ini. Pas tiba di pelabuhan, saya tanya orang, Pak, di sini ada nggak warung? Aduh, nggak ada warung. Di sini ada desa, nggak ada warung karena baru terbuka pelabuhan kan, karena di kampung kan. Aduh, saya lapar. Saya pergilah di gardu-gardu Pak. Saya sudah keringat Pak. Saya kalau terlambat makan saya bisa pingsan ini. Terus saya tanya mobil, jam berapa dari sini ke sini mobilnya? Dia bilang 3 jam lagi. Karena saya sadar di pelabuhan itu jam 8. Mobilnya jam 11, saya bilang mati saya kelaparan. Saya kalau jam 11 nggak makan, saya bisa pingsan di garu-garu ini. Jadi saya duduk di garu-garu Pak, duduk di garu-garu, saya ambil rokok, saya merokok Pak. Terus saya ngomong gini Pak, di mana saya bisa makan ya? Lapar sekali ya. Tiba-tiba ada anak kecil datang Pak. Om, wih, ada apa? Dipanggil kakakku Om. Wih, saya bilang sama kakakmu, dipanggil aja. Saya berpikir siapa kakaknya? Siapa tahu teman kuliah, siapa tahu keluarga. Aku ikutlah tuh anak kecil Pak. Ikut anak kecil. Tiba di rumah itu, keluar kakaknya tua perempuan. Halo deh, mau kemana? Saya bilang mau ke Tolandona. Ih, masih lama mobilnya, nanti jam 11. Karena saya udah tahu juga kan. Ya Bu, saya udah pesan ke agennya itu nanti panggil saya ke rumah ini. Ya kok dari mana? Dari Makassar. Mau kemana? Mau ke Buton. Masih kau lapar tuh? Serius. Kita udah siapin makanan. Saking laparnya saya tidak menganalisa lagi. Jangan sampai diracun di rumah orang. Saya nggak ada pikiran lagi. Saya sudah blank Pak. Yang penting gue bisa makan. Akhirnya tiba di ruang tengah ada Indomie sama nasi sama cabai 5 Pak. Kakak itu tungguin saya. Aku makan dengan puasnya Pak. Waduh, makan Indomie. Wih, udah lapar sekali. Nah, selesai makan, kita ngobrol di ruang tamu ngalung itu, terus datang agen mobil itu. Mobil udah datang ya? Mau berangkat? Oh iya. Kak, terima kasih banyak ya, saya udah dikasih makan. Saya jawab saya. Di atas mobil, sambil perjalanan saya berpikir, dari mana kakak itu tahu saya lapar ya? Aneh gak ini Bapak Ibu? Aneh gak? Aneh kan? Pertama saya nggak kenal, kenapa dipanggil makan? Oke. Tibalah di sini Bapak Ibu, tiba di sini. Di ujung ini mau nyebrang ke sini. Ternyata tibanya kan saya belum pernah ke daerah situ. Tibanya maghrib lewat 6:30. Weh, sudah turun. Ada apa? Sudah sini aja turun pelabuhannya. Saya nanya orang, kalau mau nyebrang ke Buton, ke Bau-Bau, kapalnya ada nggak Pak? Nggak ada Pak. Dari jam 5 sore speednya terakhir. Mati awal. Saya sudah setengah tujuh Pak di situ kan. Terus saya lihat tentara Pak lagi turun kayu. Dia bilang, Pak, Bapak mau nyebrang ya? Bilang iya. Naik apa Pak? Ntar saya mau charter. Dia kasih turun kayu. Pak, kalau jadi nyebrang boleh nggak saya nebeng? Oh boleh, tapi belum pasti ya. Tergantung negonya ini, mau nggak di charter nih speednya? Silakan Pak, kalau jadi saya tunggu ya di pelabuhan. Oh ya di mana kok? Di situ Pak, dulu. Jadi di kegelapan malam di setengah 7 itu saya bakar rokok Pak, saya merokok. Terus saya ngomong gini Pak, bicara pada diri sendiri. Kalau tidak jadi tentara, di mana saya tidur ya? Nggak lama saya ngomong, nggak sampai 5 menit, datanglah ibu-ibu di kegelapan malam. Halo dek, ada apa Bu? Pak ibu ini bikin kaget. Enggak, kamu kemana? Saya mau ke bawah Bu. Waduh, sudah nggak ada kapalnya. Gini aja ya. Malam ini nginap di rumah tante. Nanti habis sholat subuh kamu ikut speed pertama. Ya berangkat. Tante terima kasih banyak. Saya nunggu tentara dulu ini ya, ngasih turun kayu. Kalau nggak jadi saya ke rumah tante. Tante namanya siapa? Nama saya Nur Aini. Ya. Terus tante tinggal di mana? Tuh di belakang masjid. Nanti kamu tanya aja anak-anak deker tuh yang lagi main gitar tuh. Nanti diantar ke rumah tante. Oke ya tante pamit dulu ya. Nanti kalau nggak jadi menyeberang, nanti kau ke rumah tante. Ya tante makasih banyak. Saya sudah tenang Pak, minimal ada alternatif. Alhamdulillah malam itu jadi menyeberang Pak.
Di atas pintu itu saya berpikir, dari mana Nur Aini tahu saya butuh penginapan ya? Aneh nggak itu Bapak Ibu? Aneh. Oke, saya lanjut lagi cerita ya. Bapak Ibu, saya di SMA suka terlambat sekolah. Jadi saya beli jam beker 2. Yang satu bunyi jam 5, yang satu bunyi jam 5.10. Alhamdulillah dengan 2 beker ini saya nggak bangun juga. Yang bikin saya bangun adalah jam beker yang ketiga. Apa itu? Tendangan pintu bapak saya. Masih kan? Karena dia bunyi 2 kali nggak bangun-bangun, akhirnya bapak saya tendang pintu. Kurang aja dong bikin bangun satu rumah, astaga. Jadi yang bikin saya bangun apa? Jam beker yang ketiga, namanya apa? Tendangan pintu. Ternyata itu yang ampuh, Pak. Oke, Pak ya. Bapak Ibu, karena saya sering terlambat, akhirnya saya berpikir, bagaimana caranya nih? Akhirnya muncul ide, Pak. Saya nyari kitab bapak saya. Jadi bapak saya itu di kampungnya zaman dulu itu penyembah api, Pak. Maksudnya dulu. Jadi bapak saya itu sebelum dimandiin, ya kalau di kampung kan dimandiin, Pak, biar kembali ke jalan benar. Jadi bapak saya itu ada ilmu kebal, ada ilmu ular, Pak. Kalau dipegang dia licin, Pak. Nah, jadi saya malam-malam buka lemari, Pak. Ya. Saya nyari kitabnya, Pak. Sudah coba ke tas. Saya dapat kitab. Saya buka, Pak. Saya buka di kitab. Malam-malam diam-diam, Pak, jam 1 malam kan. Saya cari apa? Ilmu menghilang, Pak. Ilmu menaklukkan wanita. Ilmu menghilang. Ini cocok, Pak. Jadi saya ambil, saya tulis, Pak. Kan bahasa kampung tuh, Pak. Jadi setiap saya ke sekolah, kalau saya terlambat, Pak, saya suka baca itu, Pak. Kalau saya jalan. Alhamdulillah saya nggak pernah kedapat sama guru, Pak. Saya sering lolos, Pak. Tapi suatu saat, waktu banyak yang terlambat, saya mulai ragu, Pak. Mampan kayak ini kawan. Pas saya jalan, tiba-tiba